pin. Saya buka pin dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai matematika 2 dengan membahas yang terakhir. Soal kemarin ada kesalahan, jadi saya ini kita ulang dikit. Oke, kita lihat di sini. Soalnya apa ya kemarin? Pangkat 2x cos x ya. Yang kemarin kita bahas. Oke, kita share dulu. Oke, ini ya kemarin kan kita nggak sempat membahas penyelesaiannya. Jadi ini kita lihat, ini kita misalkan integral u dv ya, di mana misal u-nya adalah pangkat 2x, dv-nya adalah cos x dx ya. du berarti kita perlu turunkan ya. U kita turunkan adalah du ya. Pangkat 2x kita turunkan 2 pangkat 2x dx ya. Kemudian dv berarti integral, kita integralkan untuk mencari nilai v. Integral dv adalah v, integral cos itu adalah sin ya, sin x ya. Sehingga nanti integral VDU itu jadi integral E2x cos x dx itu adalah UV min integral VDU. Berarti U-nya adalah pangkat 2x, V-nya adalah sin x min integral V-nya sin x, du-nya adalah 2 pangkat 2x dx ya. Sehingga ini sama dengan 2x sin x ya. Terus ini min 2 integral sin x 2x dx. Nah ini kita misalkan lagi, U1 adalah pangkat 2x ya. Ini menjadi U ya. Yang ini sama ini kita jadi dv. Berarti dv1 adalah sin x dx ya. U1 pangkat 2x, maka du1 adalah 2 pangkat 2x dx ya. Kemudian dv-nya ini berarti integral dv sama dengan integral sin x dx. V berarti adalah min cos x ya. Sehingga kita substitusikan integral 2x cos x dx ya ke sini ya. Kita masukkan sini 2x kali sin x min 2. Nah, ini UV. U1 pangkat 2x, V1 ya min cos x min V integral V du. V-nya adalah min cos x, du-nya adalah, ini bisa ke kanan enggak ya? Kita ulang. Ininya kurang ke bawah aja. Min, nah min di sini
integral V du. V-nya adalah min cos X, du-nya adalah kali 2E pangkat 2X dx ya. Sehingga saya rapikan integral E 2X cos X dx itu sama dengan E pangkat 2X kali sin X. Ini coba min kali min berarti plus ya. Plus 2E pangkat 2X cos X. Ini min ya. Jadi plus ya. Jadi min ya. Jadi mana mosnya? Jadi dikurangi jadi ini dikurangi integral berapa ini? 2 kali 2 4 ya. 4 saya keluarkan konstantanya, tinggal E pangkat 2X kali cos X dx ya. Min pindah ke sini, ini kan sama dengan ini ya. Nah ini tinggal lalu kotak ya, kalau kita punya ini ada kotak sama dengan segitiga min 4 kotak. Nah berarti apa ini? Kotak min 4 pindah ke kanan plus 4 kotak sama dengan segitiga. Kotak ditambah 4, 1 ditambah 4 adalah 5 kotak. Sama dengan segitiga. Maka kotaknya adalah 1/5 segitiga. Seperti itu ya. Sehingga ini jadi pindah ke kanan adalah 5. Kotaknya apa? Integral E pangkat 2X cos X dx sama dengan E pangkat 2X. Saya keluarin ya, ini sin X. Nah ini betul min atau plus ya, tahan. Takutnya ada keliru. Ini cos jadi plus, ini jadi min. Mana mosnya kok hilang? Loh, mosnya hilang. Ini min. Oke, ini min 2. Ini integral sin adalah min cos, min kali min plus ya. Jadi ini mosnya mana ini? Bentar, mosnya hilang. Aduh, mosnya hilang. Bentar. Nah ini dah. Sehingga ini sin X ditambah 2 cos X ya. Nah seperti ini. Sehingga integral E 2X cos X dx sama dengan 1/5 E pangkat 2X dikali sin X plus 2 cos X. Nah ini hasilnya ya. Oke, kelihatan ya. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot? Ambil dicek, jangan-jangan ini saya keliru mengkos lagi sih. Kemarin kan 1/3 ya, ini 1/5.
Oke, ada yang tanya kan sampai sini? Oke, sudah di screenshot ya. Oke, kita stop sharing. Oke, selanjutnya kita Jabar ya. Kemarin kita sudah coba apa ya? Kita upload dulu. Jabar Belian. Kemarin udah dicoba ya, yang itu apa namanya? Loh, kok nggak bisa ngupload? Oh ini. Eh, bikin tabel sudah dicoba ya. Kemarin coba yang ini ya. Sudah berhasil kan nyoba yang kedua ini? Bisa ya? Jadi nanti dicoba kolomnya B kali C ya. Jadi aljabar boolean tuh coba sih. Kalau 0 tambah 0 berapa nak? Di aljabar boolean. Masih ingat kemarin? Jadi nanti bikin tabelnya A di ini apa? Ada A, ada B, ada C. A-nya berarti apa? 00000 4 kali, terus satunya 4 kali. B-nya itu 0-nya 2 kali, satunya 00110011 gitu ya. Terus C-nya 010101 sampai 8. Kemudian nanti kita lakukan kolom yang kedua, kolom yang A, B, C, berarti kolom keempat itu adalah B kali C. Kolom kelima adalah hasil tadi ditambahkan dengan A. Ya. Terus kolom selanjutnya adalah A plus B, terus kolom A plus C, kemudian kedua kolom tadi dikalikan. Ya. Apakah hasilnya nanti ini sama dengan kolom yang ini? Nah, dicek ya. Sudah nyoba belum di rumah? Halo, suara saya oke, kedengaran? Tes, tes, halo. Tes. Andi ada? Natasha? Alfian? Kemarin udah nyoba belum? Oh, belum. Kita share Excel ya. Ayo kita coba untuk membuktikan apakah apa namanya. Ini kita bikin dulu tabel A, B, D, terus A kali B, terus nanti A ditambah A kali B, B kali C ya, keliru. B kali C, B kali C, terus A
Apa tadi? A tambah B, A tambah B, terus A tambah C, terus ini A tambah B dikali A tambah C. Ayo kita bareng-bareng ya, kita bikin ya. Kemarin katanya minta latihan, tapi belum bikin kalian ya. Ya wes, yuk kita coba ya. Ini berarti 0, 0, 0, 0. Ini 1, 1, 1, 1 ya. Terus ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Yang ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke ya. Kita buktikan apakah kolom ini ya nanti sama dengan kolom yang ini ya. Yuk sama-sama yuk. Dikali C apa nak? Oh iya, saya harus lihat. Tunggu nanti ya. Dikali C ini 0, apa lagi? 0, 0 ini baru 1 ya. 0, 0, 0 ini 1 ya. Terus kalau kita tambahkan dengan A, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, ini 1, 1, 1, 1 ya. Oke, sip, terima kasih Natasha. A tambah B, A tambah B berarti apa? 0 tambah 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Oke, sip. A tambah C ya Pak Yu. 0 tambah 0, 0. A tambah C, 0 tambah 1, 0 tambah 0. Terus ini 1. Ini 1, 1, 1, 1. Oh, D. Ini salah nih. A tambah C, A tambah C 1. Oke. Terus kita lihat ini perkaliannya. Ini 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ya. Apakah sama? Ternyata setiap baris pada kolom A tambah B kali C itu sama dengan A plus B dikali A plus C. Ya, cara membuktikan sebuah apa itu postulat kemarin kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Tabel dengan semua kemungkinan. Sudah di screenshot? Siapa tahu keluar di UTS.
Oh, oke, sudah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian ini tadi sudah, ini pokoknya dasarnya harus diperhatikan yang ini ya. Terus kita lanjut lagi, ada namanya ekspresi boolean. Ya, ekspresi boolean itu misalkan ini ada himpunan B ya, operasi tambah kali dan aksen uner ya, adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam himpunan aljabar boolean ini adalah yang pertama setiap elemen di dalam B. Nah, itu juga ekspresi boolean. Setiap ubah berarti A, B, C yang elemen dari B besar ini ya. Kemudian jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2, dan E1 aksen adalah ekspresi boolean. Jadi misalkan 01 itu ekspresi boolean, terus kemudian variabelnya AB, kemudian operasi di antara variabelnya itu adalah ekspresi boolean. Kemudian ini ya, contohnya aksen kali B plus C. Jika A sama dengan B dan B sama dengan 1 dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi ini adalah seperti ini. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen. Nah, ini dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai pada n berubah. Sama kayak tadi yang kita sudah buktikan ya. Dibuktikan bahwa setiap baris pada kolom dua kolom tersebut, kolom ini sama kolom ini tadi nilainya sama ya. Kalau ada satu aja yang beda, maka itu tidak boleh dikatakan sama dengan. Oke. Terus tadi jadi kalau sama nilainya sama setiap dua persamaan tersebut, maka kita namakan ekivalen. Contoh pada berikut ini A ditambah
A aksen kali B itu sama dengan A plus B. Nah, kita lihat di sini, kita buktikan dengan tabel. Nah, tapi ini, oh ya betul sih, ini hanya dua variabel, 00, 11, 01, 01. A aksennya seperti ini, A kali B, kemudian kita cek A ditambah A aksen kali B sama A plus B. Ternyata setiap barisnya ini bernilai sama, maka ini namanya ekuivalen untuk dua persamaan berikut. Ya. Perjanjian pada tanda titik itu bisa dihilangkan. Nah, ini misalkan seperti ini kan operasinya perkalian titik ya. Itu bisa dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean kecuali jika ada penekanan. Nah, kecuali kalau A kali 0, nah ini penekanan ya, tidak dikalikan dengan sesama variabel, ini dikalikan dengan nilai, maka diberi titik. Oke, kemudian ada prinsip dualitas, misalkan S adalah kesamaan identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, kali, dan komplement, maka jika pernyataan S star diperoleh dengan cara mengganti, jadi kalau dualitasnya, untuk mencari dualitas dari suatu persamaan, tujuannya apa? Untuk mencari sepadanan dari persamaan tersebut, jadi mencari ekuivalen dari persamaan itu bisa kita lakukan seperti ini ya, nilainya kan sama nanti ya. Jadi kalau kali kan jadi tambah kita rubah jadi kali, 0 kita rubah 1 kita rubah jadi 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S star juga benar ya. S star disebut sebagai dual dari S ya. Jadi untuk mencari dualitas dari sebuah persamaan, kita cukup memperhatikan syarat ini ya. Yang apa saja yang harus kita rubah seperti ini. Jadi misalkan kita mau mencari, ini sebuah persamaan yang sudah dinyatakan benar ya, kemudian kita mau mencari dualitasnya. Kalau ini benar, maka dualitas dari persamaan ini, yaitu ini, nilainya juga adalah benar. Kita lihat A tetap kita tidak rubah, kali kita rubah jadi tambah, 1 kita rubah jadi 0, kali ini jadi tambah, 0 kita rubah jadi 1, tambah rubah kali, A aksen tetap, dan sama dengan tetap, 0-nya jadi 1. Nah, jadi kalau ini benar, ini juga akan bernilai benar. Terus kemudian ini A tetap, kali jadi tambah, A aksen jadi ini apa namanya, A aksen tetap ya, terus tambah jadi kali, B tetap B sama dengan A tetap A kali jadi tambah, seperti ini. Bisa ya kalau diminta
dualitas dari kita misalkan cari dualitas nih, kalau kita mau mencari dualitas dari yang pertama hukum asosiatif ya, dualitas kalau bosan kita cari dualitas dari nih A plus B sama dengan B plus A. Silakan cari dualitasnya. Syaratnya apa? Tambah jadi kali, kali jadi tambah, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Silakan dicoba dulu. Apa ayo dualitasnya? Siapa yang bisa? Mana dualitasnya? Dari A plus B sama dengan B plus A. Apa dualitasnya ayo? Halo? Siapa yang bisa? Natasha? Lovely? Putri Titian? Putri Ramadhani? Christina? Syarifuddin? Muhammad Imron? Kira absen akhirnya. Ini katanya kelas ini 80 anak ya, ternyata yang bisa 30 ini ya. Halo, gimana? Oh ini sudah. Malik, oke, sip. Jadi A tetap A, tambah jadi kali, B tetap B, sama dengan B tetap B, tambah jadi kali. Ya, ternyata kalau kita sudah punya hukum yang pertama, kita bisa menurunkan hukum yang selanjutnya. Ya, ini kan juga komutatif ya. A kali B itu adalah dualitas dari eh, apa tuh atasnya ya. Oke, gimana? Udah bisa dualitas? Ini hukum-hukum aljabar yang baru ya. Di bisa kita selesaikan. Oke, kita lihat di sini
Nah, ini kita bisa menyelesaikan yang awal kemarin, yang tadi ya, tadi kita ulang lagi itu kita membuktikan menggunakan tabel. Nah, ini ada juga kita bisa buktikan menggunakan sifat yang lain. Ya, di situ kita lihat ada hukum penyerapan yang akan kita buktikan. Ya, terus kemudian itu yang ini ada hukum De Morgan ini ya. Ya, hukum De Morgan aksen ini ya pakai negasinya itu ya. Nah ini kalau A plus B di unerkan itu sama dengan A uner tambah jadi kali ya, kemudian B-nya jadi negasi ya. Jadi kalau itu tidak, kalau di dualitas variabelnya tidak jadi aksennya ya atau unernya, tapi tetap jadi dirinya sendiri gitu Alfian ya. Kalau di dualitas A sama B-nya tetap tidak berubah jadi A aksen. Kalau di negasi ini A plus B dinegasikan jadi A aksen, A-nya jadi A aksen, plusnya jadi kali, B-nya jadi B aksen gitu ya. Ini hukum De Morgan ya. Terus ini hukum asosiatif yang sudah kita bahas. Hukum penyerapan, jadi kalau kita punya A plus A kali B itu ternyata sama dengan A ya. Jadi kalau A ditambahkan A dikalikan B itu ternyata sama dengan A, atau A ditambah B baru kalikan A ternyata sama dengan A. Ya, ini namanya hukum penyerapan. Hukum dominansi, apapun A-nya kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi kalau A-nya 0, 0 kali 0, 0. A-nya 1, 1 kali 0 ya 0 juga. Jadi A dikali 0 itu 0. A ditambah 1, nilainya 1, itu dominasi. Hukum idempoten, A ditambah A bukan 2A tetapi adalah A. A dikali A bukan A kuadrat tetapi A. Nah, itu hukum idempoten. Bisa dibuktikan dengan tabel ya. Nah ini. Jadi kalau 0 tambah 0 hasilnya kan 0. 1 tambah 1 hasilnya apa? 1 juga ya. 0 kali 0 hasilnya 0. 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi berlaku sifat hukum idempoten. Hukum 01, 0 aksen jadi 1, 1 aksen jadi 0. Hukum distributif ya. Ini juga kemudian jadi kalau A ditambah B kali C ya diuraikan jadi A ditambah B dikali A ditambah C. Kemudian A dikali B tambah C itu jadi A kali B ditambah A kali C. Oke, hukum komutatif sudah tadi, involusi A aksen dinegasikan lagi jadi A. Hukum komplement A ditambah A aksen sama dengan 1 ya. A kali A aksen sama dengan 0 dan hukum unitas A tambah 0 A kali 1 adalah A. Oke. Nah, kita lihat di hukum ini hukumnya, misalkan dari sifat penyerapan, dari sifat apa ini? Hukum penyerapan ya. Nah, ntar. A ditambah, bukan deh. A ditambah aksen kali B. Oh, enggak ada ya. Ini kita anu sendiri. Oh kan beda. Ini berlaku sifat
Ini kita rubah ya. Kita akan buktikan apakah ini sama dengan A plus B ya. Apakah A plus A aksen kali B itu sama dengan A plus B. Nah, ini kita lakukan dengan cara yang pertama, kita lakukan hukum penerapan. A-nya ini adalah, di hukum penerapan adalah A plus A kali B ya. Kemudian pakai hukum asosiatif, kita uraikan nih ya. Ini kemudian kurungnya dipindah dari depan ke belakang karena sama-sama operatornya tambah ya, hukum asosiatif. Kemudian dari hukum sini hukum distributif, A-nya B-nya kita keluarin, tinggal A plus A aksen. A plus A aksen hukum komplement nilainya 1, sehingga 1 kali B hukum identitas nilainya B, jadi tinggal A plus B ya. Seperti itu. Nah, sedangkan yang ini bisa kita buktikan, kalau ini sudah dibuktikan maka dibilang dual dari sifat yang pertama. Gitu ya nak. Kalau ini sudah betul, dualnya kan jadi ini ya. A tetap A, tambah jadi kali, kali jadi tambah ya, tambah jadi kali. Dengan variabelnya tetap. Oke. Kemudian fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B ya, pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai berikut. Ya, B pangkat N ke B ya. Dan di dalam hal ini B aksen adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N ya, di dalam daerah asal B. Kita lihat setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean ya. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah ini adalah fungsi boolean. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda ya, X, Y, Z ke himpunan 01. Nah, misalkan X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1 yang berisi ini, sehingga F101 untuk fungsi ini ya, ini kita tinggal masukkan aja X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1 ya. Kemudian ini berarti 0 ya dikali 1, Y-nya 0 dikali 0. Nah, terus yang ini adalah 0 aksen dikali 1 ya. Hasilnya adalah 1. Berarti itu adalah fungsi boolean ya. Oke, berikut ini contoh fungsi boolean yang lain. Kita punya fungsi ini. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut literal ya. Jadi kalau kita punya fungsi ini X, Y, Z, literalnya berapa literal? Ada 3, X, Y, dan Z aksen ya. Literalnya itu. Kalau ini berarti literalnya ada 2, X aksen, Y aksen ya. Kita lihat di sini, ini adalah fungsi boolean yaitu X, Y, Z aksen. Kalian sudah pelajari tadi ya, membuktikan itu adalah juga fungsi boolean yang sudah kita perkolomnya ya. Jadi kita bisa dapatkan dengan cara memasukkan ke X, Y, Z aksennya. Oke, sekarang komplement fungsi ya. Komplement fungsi itu ada 2 cara yang bisa dilakukan ya. Jadi kebalikan ya, fungsi komplemennya atau unernya ya. Ini kita bisa menggunakan hukum de Morgan. Caranya adalah kalau kita punya X, Y, Z ya. Ini kita punya X kali Y aksen kali Z aksen ditambah Y kali Z. Nah, ini diminta untuk mencari komplemennya. Nah, dengan hukum de Morgan kita bisa dapatkan ini langsung diaksenkan dalam kurung ya. Kalau dalam kurung aksen berarti apa? Kita bagi 2. Ini kali jadi tambah ya. Ini aksen, sebelah kanannya juga aksen. Nah,
diuraikan lagi. Yang ini kan sudah sendirian, yang ini kan berkelompok, kita aksenkan lagi dengan tanda hubungnya tambah, kita rubah jadi apa aksennya, kali. Dalam kiri aksen, sebelah kanan juga aksen. Kemudian yang dalam kurung ini aksennya gimana hukum demarkan? Y aksen jadi Y, kali jadi tambah, Z aksen jadi Z. Oke. Yang ini berarti aksennya Y aksen, kali jadi tambah, Z jadi Z aksen. Ini adalah menggunakan hukum De Morgan ya, untuk mencari komplement dari fungsi. Jadi komplement dari fungsi ini adalah ini nilainya. Oke. Terus kalau dengan dualitas, caranya menggunakan dualitas dia lebih simpel ya. Pertama, tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F, lalu komplementkan setiap literalnya. Nah, jadi dari ini komplement apa, cari dualnya. Jadi yang kita rubah hanya tambah jadi kali, kali jadi tambah. Seperti ini. Kemudian kita cari aksen dari setiap literalnya nih. X jadi X aksen, Y aksen jadi Y, Z jadi Z, Z aksen jadi Z, Y jadi Y aksen, dan Z jadi Z aksen. Nah ini langsung cuma 2 langkah selesai. Ya. Jadi untuk mencari komplemennya bisa menggunakan 2 aksen. Dengan 2 langkah menggunakan dualitas. Didualkan kemudian dicari komplemennya. Bisa nak? Kalau kita coba ya, kalau tadi apa komplement dari mana, ada soal enggak ya? Bentar. Dari dualitas ya, F X Y Z. Ini nggak cari komplemennya mana? Menggunakan boleh pakai De Morgan, boleh pakai ini apa, dualitas. Kalau kita pakai dualitas ya, kita pakai hukum De Morgan ya, berarti kok nggak bisa ya? Bentar, saya bikin lembaran baru.
Kalau kita pakai ini ya, fungsi, oh iya tadi apa ya fungsinya? Nah ini X plus Y aksen Z, hukum dari F ya, atau komplemennya ya. Itu berarti F aksen X, Y, Z-nya. Berarti dalam kurung X plus Y aksen Z ini kita aksenkan. Berarti sama dengan apa? X aksen tambahnya jadi apa? Kali Y aksen Z aksen. Jangan lupa diaksenkan ya. Ini kali jadi apa? Y tambah Z aksen. Selesai ya. Oke. Natasha sudah kali kok diaksenkan lagi. Sudah kali kok jadi tambah. Jadi yang perlu diuraikan, nah ini kan sudah kali ya, kurungnya kan di dalam sini yang aksen. Nah ini yang dioperasikan, ini diam saja, ini tetap gitu ya. Oke, sip, bisa semua ya. Sekarang kalau ini ya, kalau dualitas gimana? Kita harus cari dualitasnya. F aksen ini tadi dengan hukum De Morgan ya. Ini dengan dualitas. Berarti langkah awalnya adalah kita harus cari apa tuh? Kita cari dualnya. Ya. Dualnya gimana? Kalau X plus Y aksen Z, dualnya adalah apa? Operasi tambahnya dirubah kali, terus kali jadi tambah. Ya, setelah itu kita apakan? Lalu kita rubah jadi aksenkan variabel literalnya. Literalnya diaksenkan ya. Jadi apa? X jadi X aksen, operasinya sama dengan ini ya. Y jadi Y aksen jadi Y, Z jadi Z aksen ya. Tinggal operasi tambahnya kita kasih kurung gitu aja enggak apa-apa. Oke. Hasil jawabannya sama ya. Bisa ya kalau mencari komplement ya dari sebuah fungsi. Nah, difoto dulu. Sudah difoto? Kita lanjut ke peta Karnaug ya. Oh ini yang paling ngeri di aljabar boolean ini, mau menyederhanakan fungsi ya menggunakan peta Karnaug. Dari foto ya, kita stop dulu. Kita lihat di sini ketika kita punya ini bentuk kanonik. Jadi sebelum kalian mempelajari cara menyederhanakan sebuah fungsi aljabar ya. Jadi yang panjang lebar itu, misalkan fungsinya panjang bisa kita sederhanakan, itu mempunyai ekivalen yang sama ya. Pasti menyederhanakannya nanti tidak akan merubah nilainya ya. Berarti dia harus ekivalen terhadap nilai yang fungsi yang panjang tadi ya. Itu kita kenalkan dulu namanya bentuk kanonik ya. Ada dua macam bentuk kanonik, yaitu penjumlahan dari hasil kali sum of product dan perkalian dari penjumlahan ya, post of sum, product of sum ya.
POS ya. Di SOP, nah ini kalau SOP ini paling enak kalau dikasih daging ya. Oh itu sop ya, kasih wortel ya. Oke, ini beda lagi di sum of product. Kita lihat itu judulnya adalah penjumlahan dari setiap perkalian. Jadi di dalamnya itu kita jumlahkan hasil perkalian setiap literalnya. Jadi kalau ini XYZ, maka di perkalian itu harus mengandung XYZ. Tidak tahu pakai aksen boleh atau nggak pakai aksen, yang pasti komponennya harus ada, variabel yang disebutkan di sini harus ada di dalam perkaliannya itu. Kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan. Dengan POS harus ada penjumlahan dari setiap literalnya ini, harus kita ada kandungan XYZ-nya, meskipun aksen atau tidak itu tetap harus, dan harus disebut satu kali ya, tidak boleh X X Y Z itu tidak boleh, harus X Y sama Z ya, boleh X aksen Y Z boleh, pokoknya yang boleh diaksenkan atau tidak ya. Dan ini adalah perkalian dari penjumlahan setiap literalnya dari fungsi tersebut. Oke, jadi itu adalah bentuk kanonik SOP dan POS. Bagaimana kita merubah sebuah fungsi biasa, fungsi boolean, dirubah dalam bentuk POS atau SOP. Kita pelajari dulu ya aturan di SOP dan POS. Di sini kita ada main term dan max term mengandung literal lengkap. Oke. Di sini kalau di min term ya ada ini, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Wah, saya mulai keserep nih. Kok mulai mengantuk. Kalian nggak pakai ajaji sirup ya? Bikin ngantuk. Kita lihat apa namanya? Kalau kita punya X-nya 0, Y-nya 0 ya, kita sebut di suku mintemnya. Mintem itu punyanya SOP, maxtem punyanya POS ya. Oke. Nanti untuk SOP ini POS. Kalau ininya 0 kita sebut aksen ya. Dan ini perkalian ya kalau di mintem. Kalau maxtem, kalau 0 kita ini kan biasa. Kalau 1 baru aksen. Oke. Ini tabel yang perlu kalian ingat ya caranya. Jadi lambangnya kalau di SOP itu M kecil, kalau di maxtem M besar. Ingat M-nya mulai 0 ya, indeksnya. M0, M1, M2, M3. M0, M1, M2, M3. Oke. Mungkin kalian bisa download materi aljabar boolean dulu, kemudian dibuka di slide 22 ya. Nanti biar nggak bolak-balik harus melihat, bisa dilakukan dulu.
Oh, ya Allah nak, hujan angin nak. Enak ya. Di tempatmu hujan nggak, Dak? Waduh, ntar lagi saya ngajar ke Paskai. Nggak ada hujanan nih. Bentar, saya tak janjian sama anak-anak. Hujan angin. Saya udah ya, ini hujan angin deh. Oke, oke. Terus, oke sudah difoto ya, sudah dibuka ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau 3 variabel ya, pedomannya sama ya. Ini pasti aksen kalau di SOP dan kalau di POS itu satunya yang aksen. Kemudian kalau SOP kali, kalau POS dia tambah. Oke ya. Terus kalau diminta ini ada fungsi ini diminta dalam bentuk SOP dan POS. Ya, bagaimana caranya? Ya Allah. Kita lihat di sini kalau di fungsi, jadi ini ada soal nih ya. Soal ini punya tabel sudah tahu nilai fungsinya, tetapi saya nggak tahu fungsinya XYZ-nya gimana. Lah diminta fungsi XYZ dalam bentuk SOP atau POS. Nah, kalau ini ya, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Di SOP, kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Jadi yang kita cek adalah yang kalau SOP yang nilainya 1. Nah, ini 1, 1 sama 1. Berarti kita lihat yang nilainya 1 ini. 001. Kalau di SOP apa? X aksen, ya. Dikali Y aksen, ya. SOP ya, yuk ingat SOP kan ini ya, SOP ya. Berarti apa? X aksen kali Y aksen dikali Z ya, ditambah X kali Y aksen kali Z aksen ditambah X, Y, Z. Oke. Ini untuk yang SOP. Tambangnya ini kan ada di 1, kita lihat ya, ini kan 0, M0, M1, terus ini M berapa? 2, 3, 4, M4, 5, 6, 7. Berarti M1 ditambah M4 ditambah M7. Seperti ini. Jadi bisa juga ditulis sigma 147. Anginnya kencang banget ya Allah. Enggak ada yang di jalan kan ini ya?
Semua di ruangan ya? Iya Sarul, emang sejuk buat tidur siang ya. Wah, andai kan saya juga bisa gitu ya. Iya tadi saya hampir kesirep nih, kesirep Sarul kayaknya ya. Ngantuk tadi, sekarang ini melek soalnya panik. Ya, 147. Oke, POS gimana? POS itu yang kita lihat adalah hasil fungsi yang bernilai 0. Nah, ini kita lihat yang bernilai 0. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Intinya sisanya SOP ya. Kalau ketika di baris yang pertama ini X-nya 0, Y0, Z0 berarti apa ini? X ya, ditambah Y ditambah Z ya. Kemudian yang ini apa? Dikali X dikali Y aksen kali Z. Nah ini ya. Terus yang ini ditambah apa ini? X ya. Kita lihat ini ya. Agak lupa ini ya. Yang ini 3 ini berarti X ditambah Y aksen tambah Z aksen dikali 101 itu berarti X aksen tambah Y ditambah Z aksen. 110 adalah X aksen ditambah Y aksen ditambah Z. Nah ini berarti bentuk lainnya apa? M0, ingat M-nya besar ya. 0, 2, 3, 5, 6 atau bisa ini sigma perkalian ya, simbolnya seperti ini 0, 2, 3, 5, 6. Oke ya. Jangan tidur dulu ya, tempat Ibu Ira dulu ya. Kita sampai jam berapa sih? Oh, kita sampai 14.40. Kita sampai 14.30 aja ya. Oke, selanjutnya. Tak dulu ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Bisa enggak? Tuh, semoga enggak banjir-banjir ya. Ada pertanyaan? Bisa semua? Oke. Saya tak takoni. Kalau saya punya ini, saya punya fungsinya bentuknya seperti ini. Ini. Oke. Tolong carikan saya SOP-nya.
dan POS-nya. Oke, bisa? Yuk dicarikan yuk. Sambil berdoa hujannya segera berhenti. Iya, SOP dulu, SOP dulu baru POS. Langkahnya apa yuk? Langkahnya, oh sudah ketemu. Langkahnya yang kita lihat di SOP itu adalah yang apa? Carikan bentuk kanoniknya. Ini SOP kita lihat hasilnya yang bernilai 1. Ya, nah ini apa aja yuk? Yang pasti nanti jadi sigma ya. Nanti di sini jadi M0 ditambah M1 ditambah M5 tambah M6 tambah M7. Yang ini M2 dikali M3 dikali M4. Ayo, apa yuk? Silakan dicoba yuk. Ush, keren sudah ya. Ada 1, 2, 3. Ntar saya kopikan jawabannya Muhammad Sarul ya, kita cek. Wah, senang saya ini kelasnya aktif. Oke, ini oke, kita lihat M0 itu adalah X aksen kali Y aksen kali Z aksen, betul. M1 X aksen Y aksen Z, oke sip. M berapa 5 itu X aduh apa ini X kali Y aksen kali Z ya, mana ini, oh ini ya, terus X Y Z aksen X Y Z, oke sip betul, keren, makasih. Yuk satu lagi, wah hasil ngimpi nih Sarul, keren nih, yang tadi mau tidur siang ya. Oh ya, Fatihul mau tanya apa? Kaget saya tadi. Saya kira WA aku Muni. Apa nak? Mau tanya apa? Fatihul? Mana Fatihul? Resen mau tanya apa? Loh mana nak? Halo? Silakan mau tanya apa? Mana namanya Fatihul? Tadi yang resen itu apa? Melambaikan tangan ke kamera enggak kuat atau mau bertanya? Wah sudah menurun follower saya jadi 27 ini ya. Tadi siapa yang nanya tadi ya? Dari 30 jadi 27. Oke. Ada yang tanya? Ini tinggal apa berarti?
X, Y aksen, X ditambah Y aksen, ditambah apa itu? M2. X ditambah Y aksen ditambah Z, ya, dikali X tambah Y aksen tambah Z aksen, dikali X aksen tambah Y tambah Z. Oke? Ah, itu hasilnya. Bisa ya? Oh, Siva. POS sudah. Oke, sip. Saya tak tulis di sini hasilnya Siva. Ini Siva masih sepedaan atau enggak Siva? Oh, Sika ya. Jangan panggil aku anak kecil. Apa itu? Siva yang di Antv itu ya. Oh iya sih, kalian enggak lihat film-film kartun ya. Lihatnya apa nak? TikTok, viral TikTok gitu ya. Atau TV nggak perlu beli STB. Lihat YouTube aja cukup ya. Rumah kalian sudah beli anime. Waduh. Itu lah ya anime kartun tapi Malaysia ya. Sopo Jarwo, anime Indonesia deh, harus bangga ini. Sopo Jarwo, terus apa lagi Indonesia itu? Ada banyak kok lumayan ya. Itu anime Indonesia ya. Apa? Alfian juga apa? One Piece tah? Apa Naruto? Negeri Konoha? Oh, harus ditinggal Alfian deh. Oke. Sudah? Ini ya jawabannya ya. Kita cek. Betul ya? Ini tadi X aksen Y Z betul. X terus ditambah Y aksen Z aksen. Ininya X Y aksen Z. Oke. Betul. Sip. Bisa semua ya. Oke. Terus di peta Karnaug ini sudah bisa SOP POS. Nah, ini kita nyatakan fungsi boolean X ditambah Y aksen kali Z dalam bentuk kanonik SOP. Wis ya. Gak sih, beda tadi ya. Ini tadi kan bentuk fungsi. Nah, ini diminta bentuknya ini sudah fungsi ya. Tadi kan tabel ya. Nilai dari setiap kemungkinannya, setiap kemungkinan nilainya itu sudah disebutin di tabel. Tapi kalau yang ini ada sebuah fungsi disuruh bentuk dalam SOP. Jadi ininya nanti harus ada XYZ, di sini harus XYZ. Kalau SOP kan penjumlahan nih, nah, penghubungnya tambah. Kalau POS itu product of sum, berarti kali. Nah, nanti kali ini yang akan kita punya X plus Y aksen dikali Z. Nah, Z-nya nanti harus ada penjumlahan X sama Y-nya, dan ini juga harus dikurang-kurang apa? Ditambah Z. Nah, caranya seperti ini. Kalau kita punya SOP, ini kan penghubungnya tambah. Jadi ini yang kita pakai pedoman. Ini harus ada dikali Y dikali Z, yang ini harus dikali X ya kan, kurangnya X saja yang ini ya, Y aksen nggak sama Z-nya. Sedangkan X ini kurang dikali Y dikali Z, maka yang pertama Y ditambah Y aksen itu kan nilainya apa nak? 0 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 0, 1. Berarti nilainya ini kan 1. Sesuatu variabel kalau dikalikan 1 kan hasilnya dia sendiri, maka tidak akan merubah nilainya. Sehingga X ini boleh kita kalikan dengan Y ditambah Y aksen. Ya. Kemudian kita lakukan apa? Distributif ya. Kita kalikan ke dalamnya ya. X kali Y, X ditambah Y aksen ya. Lalu sudah ketemu ini perlu apa? Ini perlu Z, ini juga perlu Z ya. Bagaimana? Dari X kali Y dikali Z ditambah Z aksen, X kali Y aksen dikali dengan Z ditambah Z aksen.
Kemudian kalikan ke dalamnya, kita ketemu hasilnya ini. Oke. Lalu yang Y aksen kali Z tinggal dikalikan X ditambah X aksen. Ini kita kalikan dalam, ini kalikan dalam. Kita jumlahkan ini dan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, berarti bentuk SOP-nya adalah M1. Ini ya bentuk SOP-nya ini. Nah, ini. Atau kita bisa dalam bentuk M. Jawabannya jangan langsung ini ya. Harus ini ketemu dulu ya. Pada M1, M4, M5, M6, M7. Nah, jadi sama dengan sigma 14567. POS-nya gimana? POS-nya adalah kita punya kali ini tadi ya. Penghubungnya kali. Berarti X plus Y-nya. Kita rubah X plus Y-nya. Ya, mana? X plus Y-nya ya, oleh aksen ini. Terus ini dikali Z ya, tapi ternyata ini disuruh nguraikan ya. Bentar. Soalnya kan X ditambah Y aksen Z. Maka ini ditambah ini, dikali ini, tambah ini ya. Distributif. Jadi hasilnya ini. X ditambah Y aksen kali Z, X ditambah Z aksen, dikali X ditambah Z tambah Z ya. Kemudian ini sudah ada jadi perkalian tengahnya. Baru ini harus punya apa? Z ini harus punya Y. Dengan cara apa? Ternyata untuk X ditambah Y aksen, Z kali Z aksen itu kan nilainya 0 ya. Sesuatu ditambah 0 untuk di aljabar boolean itu hasilnya dirinya sendiri. Sehingga nggak akan merubah penjumlahan. Nah ini. Sehingga ini tambah ini berarti apa? Sama kayak ini ya, ini kita hukum distributif ya, distributif atau asosiatif ya, saya kadang keliru, bentar saya pastikan dulu ya. Di distributif ya, ini kemudian kita kalikan dengan titik ini ya, ini ada titiknya berarti X plus Z ditambah Y dikali X plus Z ditambah Y aksen ya. Hasilnya nih, kemudian urutkan yang pertama harus X, Y, dan Z ya. Lalu kita gabungkan yang awalnya ini ya, ini sama ini kita gabungkan perkalian. Jadinya hasilnya karena ternyata ada yang sama ya, yang sama apa ini? Ini ya, ini sama dengan depannya, sehingga kita sederhanakan tinggal ini aja, lalu jadi M0, M2, M3. Oke, kayaknya timbangannya ngeluh ya, kita selesaiin dulu dari sini. Ada pertanyaan? Kita nggak tambahi rumus lagi, cukup dari SOP POS dulu sampai penyederhanaannya dengan fungsi. Nanti ke depan kita bahas dengan peta Karnaug. Gimana? Ada pertanyaan? Anakku? Nggak ada? Kalau nggak ada kita, wah, Natasha mau tanya? Oke. Kalau nggak ada, kalian pelajari ya sampai slide 28 minggu depan. Kita lanjut dengan peta Karnaug. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arif Nur Rahman, rasanya gini. Ini mau tanyakan kita buka kuliah lagi. Nah, tapi sepertinya pemalu. Ya sudah. Terima kasih anak semuanya.